Siapa yang tidak mengenal Alas Roban Siluman? Alas Roban merupakan kawasan hutan yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Orang-orang juga sering menyebutnya dengan istilah plelen. Dengan kondisi jalan yang berkelok, menanjak, disertai turunan tajam dengan tebing curam tersebut, menjadi salah satu penyebab banyaknya angka kecelakaan yang terjadi. Alas Roban mulai dikenal setelah dibangunnya jalan pos yang membelah kawasan itu. Jalan raya pos yang dibangun pada masa penjajahan Belanda itu dicetuskan oleh Herman Willem Daendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Mari kita mundur beberapa langkah untuk menelusuri hal ihwal tentang sejarah dan misteri adanya istana gaib yang berada di dimensi astral. Pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia, Joko Bau atau Bau Rekso mendapat tugas membuka hutan Roban untuk dijadikan area pesawahan. Hambatan dalam pelaksanaan tersebut ternyata cukup banyak. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati. Konon diganggu oleh Dadungawuk, Raja Siluman beserta bala tentaranya, atau dalam istilah Jawa, Jim Setan Peri Perayangan Ilu-Ilu Banaspati, Wewe Gong Jerangkong Warudoyong. Berkat kesaktian Bau Rekso, Dadungawuk dapat dikalahkan, meskipun dengan syarat memberi sebagian dari hasil panen tersebut. Hutan Roban sebelah barat akhirnya bisa ditebang seluruhnya. Tugas selanjutnya yaitu membuat saluran irigasi untuk mengairi lahan yang telah dibuka itu. Pekerjaan ini pun tidak berjalan dengan mulus. Gangguan juga datang dari siluman Raja Uling yang bernama Kolo Drubik Soyakso. Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan yang sekarang bernama Sungai Keramat atau Kali Sambung itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling. Mengetahui hal itu, Bau Rekso langsung turun tangan. Semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di sebuah kedung sungai itu diserang. Korban berjatuhan di pihak Uling. Semburan-semburan darah membuat air kedung itu menjadi merah kehitaman. Dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah gowok. Maka kedung itu sekarang dinamakan Kedung Sigowok. Raja Uling marah melihat anak buahnya binasa. Dengan pedang Swedang terhunus, ia menyerang Bau Rekso. Karena kesaktian pedang Swedang tersebut, Bau Rekso pun mundur. Kemudian Bau Rekso menemui ayahandanya, yaitu Ki Ageng Cempaluk dari Pertapaan ke Sesi Bandungan, di mana sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan. Beliau memberikan wejangan bagaimana cara mensiasati agar dapat mengalahkan Kolo Drubik Soyakso. Bau Rekso disuruh masuk ke dalam keputren kerajaan Uling untuk merayu adik sang raja yang bernama Drubik Sowati, seorang putri siluman yang cantik. Dan rayuan Bau Rekso pun berhasil. Drubik Sowati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu dan diserahkan kepadanya. Dengan pedang Swedang di tangan, dengan mudah akhirnya Raja Uling dapat dikalahkan. Dengan demikian, maka gangguan terhadap bendungan tidak akan terjadi lagi. Tapi ternyata air bendungan itu tidak selalu lancar alirannya, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti ternyata ada batang kayu atau watang besar yang melintang dan menghalangi aliran air. Berpuluh-puluh orang gagal untuk memindahkan watang tersebut. Akhirnya Bau Rekso pun turun tangan sendiri. Dengan menggunakan daya linuihnya, watang besar itu akhirnya dapat dengan mudah diangkat. Dengan sekali embat, patahlah watang itu. Dari kata ngembat watang itulah asal nama batang itu lahir. Dan orang-orang setempat menyebutnya dengan kata batang. Berhati-hatilah ketika Anda melintas di kawasan ini. Selain karena seringnya terjadi laka lantas, fakta menjelaskan jika Alas Roban adalah tempat pembuangan mayat penembakan misterius pada era 80-an, maka tidaklah mengherankan jika banyak hantu yang berseliweran di sana. Baru-baru ini tim investigasi dari kanal YouTube Saka Nagari juga melakukan penelusuran langsung terkait cerita mistis yang membayangi tempat ini. Walhasil, di sepanjang jalan hutan Roban ini
ditengarai adanya dimensi paralel yang bertemu pada satu frame besar di beberapa titik lokasi. Ini menjelaskan sebuah fenomena di mana pengguna jalan dalam kondisi tertentu akan melihat dengan jelas jalan lurus terlihat berbelok, jalan berbelok terlihat lurus, ataupun jalan satu terlihat bercabang. Tentu saja hal ini sangat berbahaya. Saran kami, jika Anda menemui hal serupa, berhentilah sejenak sembari berdoa menurut keyakinan Anda masing-masing. Dan jagalah kesadaran berpikir Anda dalam kondisi stabil. Beberapa narasumber yang kami temui juga ikut memberikan pengalamannya, seperti yang dituturkan oleh Untung Suropati, seorang praktisi supranatural. Ketika sedang melakukan laku tirakat beberapa malam di kawasan hutan tersebut, dia melihat beberapa penampakan seperti sebuah istana yang cukup megah dengan penjaga yang berbadan besar-besar dengan tinggi kisaran 3 meter, berambut gimbal, kuku, dan gigi taring yang panjang serta bermata merah. Dia juga melihat penampakan kuntilanak pocong, wewe gombel dengan payudara yang menjuntai ke bawah beserta selendang panjangnya. Kemudian ada pula harimau putih, babi, dan kera siluman. Kisah serupa juga disampaikan oleh Muhammad Zuhri sewaktu berkeliling dengan berjalan kaki menyusuri hutan ini di siang bolong untuk mencari tanaman obat. Kiai jebolan Pondok Rembang ini mendengar suara beberapa anak kecil yang sedang bermain. Dia juga mendengar ada suara nenek-nenek batuk dan memanggil-manggil dirinya. Tetapi tak seorang pun nampak di sekitarnya. Yang ada hanyalah pohon besar, dedaunan rimbun dan rumput perdu ilalang. Lain halnya yang dialami oleh Thoyib Maulana, warga desa Penundan, RT 09 RW 01. Sekitar pukul 12.30 malam, dia mengendarai sepeda motor sendirian dari arah Semarang menuju ke arah barat. Karena dirasa motornya tidak kuat menanjak, lalu dia mengambil jalur yang sebelah kiri. Tiba-tiba di depan ada sosok perempuan cantik berbaju putih melambaikan tangannya dengan bau harum melati yang menyengat. Bulu kuduk pun serta-merta berdiri. Karena dibalut rasa penasaran, rasa takut pun dia abaikan. Kemudian Thoyib menghentikan laju kendaraannya. Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya mereka berboncengan dan mereka berhenti di depan warung remang-remang. Sampai sejauh ini pun dia tidak menaruh curiga jika ada sesuatu yang janggal. Obrolan pun berlanjut dengan ditemani segelas kopi hitam disertai kepulan asap tembakau yang berhamburan menghiasi keheningan malam. Kemudian perempuan cantik berbaju putih itu pun mengajak Thoyib masuk ke dalam peraduan untuk melakukan ritual bercocok tanam. Matahari sudah tinggi ketika Thoyib membuka matanya. Dia tertegun dan bingung. Dia teringat semalam tertidur di kasur yang empuk dan ditemani bidadari yang cantik. Tapi sekarang dia melihat di bawahnya hanya dedaunan kering dan dikelilingi semak belukar. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.